Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiatul Alia, semester 3 kelas AH1 absen 7, NIREM 0305190042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow dan kriteria investasi berdasarkan literatur yang berjudul Analisis Finansial Usaha Tani Paprika pada kelompok tani XXBR di Kabupaten Bandung Barat, guna memenuhi tugas praktikum mata kuliah analisis kelayakan usaha. Cash flow itu terdiri dari inflow dan outflow. Inflow ada penjualan total dan outflow biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Outflow merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada bisnis tersebut. Inflow untuk penjualan total sama dengan sid laba rugi, dan di outflow biaya investasi sama dengan sid biaya penyusutan dan investasi, biaya tetap sama dengan sid laba rugi, biaya variabel sama dengan sid laba rugi, dan pajak sama dengan sid laba rugi. Net benefit. Net benefit itu sama dengan penjualan dikurangi dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian di enter, ini ditarik ke kanan. Ke diskon faktor. Diskon faktor di sini diasumsikan sebesar 11,27%, yaitu acuan suku bunga bank. Diskon faktor pada tahun pertama sebesar 0,89%, artinya penjualan pada tahun pertama sebesar 158.400.000 jika dikonversikan ke tahun sekarang sebesar 89%. Diskon faktor itu adalah nilai pengali dari nilai uang yang akan kita konversikan. Rumusnya diskon faktor pada tahun pertama yaitu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah dengan persentase dari diskon faktor itu, kemudian dipangkatkan tahun penjualan pada tahun pertama, itu jika diskon faktor untuk tahun pertama. Kemudian di enter dan ditarik ke kanan. Kemudian present value net benefit per tahun. Present value net benefit adalah keuntungan yang diperoleh. Rumusnya itu net benefit tahun penjualan dikalikan dengan diskon faktor pada tahun tersebut. Untuk tahun pertama berarti net benefit pada tahun pertama dikali dengan diskon faktor tahun pertama. Di enter, kemudian ditarik ke kanan. Present value net benefit ini dari tahun ke-1 sampai ke-5 nilainya akan berkurang. Revenue present value yaitu sama dengan penjualan dikalikan dengan diskon faktor. Untuk revenue present value tahun pertama berarti penjualan total pada tahun pertama dikali dengan diskon faktor pada tahun pertama. Kemudian di enter dan ditarik ke kanan. Cost present value itu dari sel D18, berarti diskon faktor dikalikan dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan. Untuk cost present value tahun pertama berarti diskon faktor tahun pertama dikalikan dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama, kemudian di enter dan ditarik ke kanan. Kemudian masuk ke kriteria investasi. Gross BC. Gross BC ini didapatkan dari
rumus jumlah dari revenue present value tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan jumlah dari cost present value tahun pertama sampai kelima. Kemudian bisa di enter. Didapatkan gross BC sebesar 1,25. Kemudian net BC. Net BC didapatkan dari jumlah present value net benefit yang positif dibagi dengan present value yang negatif. Itu ini yang negatif pada tahun pertama dan yang positif adalah pada tahun kedua sampai kelima. Dan bisa di enter. Dapatkan net BC sebesar 57,13. Nah, untuk membacanya yaitu gross BC sebesar 1,25, artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 1,25. Net BC sebesar 57,13, artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 57,13. IRR merupakan pengembalian investasi. IRR didapatkan dari rumus sama dengan IRR dalam kurung present value net benefit dari tahun pertama sampai kelima. Dan di enter. Didapatkan IRR sebesar 2174%. Kemudian net present value. Net present value itu didapatkan dari jumlah present value net benefit dari tahun ke-1 sampai ke-5. Ini dan di enter. Didapatkan net present value sebesar Rp119.138.366. Untuk mengetahui perhitungan payback period, itu kita harus mencari total biaya investasi dan kumulatif present value-nya terlebih dahulu. Total biaya investasi yaitu didapatkan dari penjumlahan biaya investasi dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan ini bisa di enter. Untuk kumulatif present value per tahun, untuk tahun pertama itu berarti sama dengan sel D19, itu present value tahun ke-1, tahun pertama. Kemudian bisa di enter. Untuk kumulatif present value tahun kedua berarti itu dari kumulatif present value yang pertama ditambahkan dengan present value tahun kedua. Ini. Kemudian bisa di enter dan ditarik ke kanan. Jika total biaya investasi dan kumulatif present value sudah diketahui, kita akan menghitung payback period-nya, yaitu dari kumulatif present value yang nilainya mendekati dengan total biaya investasi sebesar Rp121.938.000 tetapi tidak melebihi angka tersebut, yaitu sebesar Rp119.138.366 atau berada di tahun kelima. Berarti tahun kelima ada di sini, berarti ada H4, berarti sel H4 itu sel H4 ditambahkan dengan
sel D29, yaitu total biaya investasi dikurangi dengan sel H30. H30 berarti yang nilai kumulatifnya mendekati total biaya investasi tapi tidak melebihi. Itu ada di ini tahun kelima, dibagi dengan sel I30, yaitu kumulatif present value yang melebihi total biaya investasi dan dikurangi dengan biaya yang mendekati tadi, dikurangi dengan kumulatif present value yang mendekati tetapi tidak melebihi tadi. Kemudian bisa di enter sehingga didapatkan payback periodnya sebesar 5,13 tahun. Nah, di sini saya menggunakan bantuan sel, yaitu bantuan untuk perhitungan yang payback periodnya, yaitu untuk tahun ke-6-nya, tetapi tidak digunakan untuk perhitungan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang inflow penjualan total pada tahun ke-6 itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk biaya investasi ini sama dengan yang di biaya investasi tahun ke-4. Begitu pula yang biaya tetap itu sama dengan yang biaya biasa sebelumnya sampai ke pajak. Dan net benefit ini bisa ditarik ke kanan sampai tahun ke-6. Diskon faktor juga bisa ditarik ke kanan sampai tahun ke-6. Dan present value tarik ke kanan. Ini kemudian revenue present value juga ditarik ke kanan, kemudian cost present value juga ditarik ke kanan. Nah, untuk yang cumulative present value, untuk mengetahui biaya yang lebih dari total biaya investasi, ini juga ditarik ke kanan seperti ini. Nah, diketahui nilai kumulatif present value yang melebihi total biaya investasi, yaitu terdapat pada tahun ke-6 sebesar Rp141.543,97 dari payback period sebesar 5,13 tahun. Dapat disimpulkan bahwa bisnis tidak layak dijalankan karena payback periodnya lebih dari untuk yang kesimpulan ini berarti berdasarkan payback period sebesar 5,13 tahun dapat disimpulkan bahwa bisnis tidak layak karena payback periodnya lebih dari umur bisnis itu sendiri, yaitu umur bisnisnya 5 tahun tetapi payback periodnya 5,13 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.